Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon terkena tembakan dari tentara Israel. Mengenai tembakan terhadap dua tentara Indonesia itu, Presiden Joko Widodo memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di IKN pada Jumat 11 Oktober. Ia mengatakan keadaan perang memang sedang terjadi di Lebanon. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar semua anggota TNI yang bertugas di Lebanon berhati-hati. Diketahui sebelumnya, dua prajurit TNI terkena tembakan saat berjaga di markas PBB di Lebanon pada Kamis 10 Oktober pagi. Hal itu dikonfirmasi oleh UNIFIL melalui akun X pada Kamis 10 Oktober malam. Dalam pernyataannya, dilaporkan dua tentara terluka akibat serangan tank Merkava Israel. UNIFIL menyebut tank Merkava Israel menembakkan senjatanya ke arah menara pengawas di Naqoura, sementara prajurit TNI yang sedang berjaga ambruk terkena tembakan Israel. UNIFIL menyebut tembakan itu membuat korban mengalami luka di bagian kaki. Meski luka tidak terlalu serius, korban tetap membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kelompok perlawanan di Gaza melakukan operasi gabungan melawan Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, sejumlah serangan diunggah di Telegram pada Minggu 13 Oktober. Dinarasikan sayap militer Hamas, yakni Brigade Al-Qassam, menargetkan tank Merkava 4 Israel. Terlihat tank-tank Israel meledak di persimpangan Safatawi. Al-Qassam juga meledakkan tank Merkava lainnya dengan RPG anti-tank Yasin 105 di pemakaman Fallujah. Di waktu yang bersamaan, sayap militer Jihad Islam Palestina yakni Brigade Al-Quds meluncurkan serangan roket ke tentara Israel. Penyerangan itu diperlihatkan dalam sebuah video yang berjudul "Kepala kalian tidak jauh dari kami sedang menonton". Pasalnya, sebuah potongan video memperlihatkan Al-Quds menembak tepat sasaran di bagian kepala tentara IDF. Pasukan pertahanan Israel atau IDF masih berupaya menyusup dan masuk ke Lebanon. Namun pejuang Hizbullah terus memukul mundur tentara Israel agar tidak masuk ke wilayahnya. Melihat situasi itu, tentara IDF lebih memilih menembak rekannya sendiri. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, insiden itu dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Lebanon. Hizbullah mengatakan insiden penembakan sesama tentara Israel terjadi pada Minggu 13 Oktober pagi. Penembakan itu bermula saat Hizbullah hendak meledakkan tentara Israel. Kondisi itu berujung bentrok dengan tentara IDF saat mereka hendak menyusup ke Tel Al-Mutwar di kota Ramia. Lantaran berpapasan dan bentrok dengan Hizbullah, tentara IDF disebut membunuh dan melukai rekannya sendiri. Meski begitu, bentrok tersebut masih terjadi antara Hizbullah dengan Israel. Adapun adu tembak itu dilaporkan menggunakan senjata medium dan senapan mesin. Sementara militer Israel masih bungkam dan terus menutupi jumlah kematian tentaranya di perbatasan Lebanon. Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang hendak masuk ke wilayah Lebanon. Perlawanan itu mengakibatkan seorang tentara Israel terluka parah. Adapun rekaman video terakhir tentara Israel itu beredar di media sosial. Video itu diunggah oleh Al-Mayadeen.net melalui akun X pada Minggu 13 Oktober. Dinarasikan seorang tentara Israel yang juga peniup trompet perang terkena serangan militan Lebanon. Tak tanggung-tanggung, pria yang tak disebutkan identitasnya itu terkena 3 peluru Hizbullah.
Hizbullah. Bahkan 3 peluru itu bersarang di paru-parunya hingga mengakibatkan tentara Israel itu terluka parah. Dalam video itu terlihat tentara Israel sedang meniup trompet, sementara di sampingnya tentara Israel yang lain sedang berkoordinasi melalui sambungan telepon. Al-Mayadin melaporkan Hizbullah melakukan perlawanan sejak Sabtu hingga Minggu 13 Oktober. Hizbullah mengklaim sedikitnya melakukan 8 operasi ke posisi Israel. Konfrontasi sengit itu mengakibatkan sirine meraung-raung di wilayah Israel Utara sepanjang malam. Hizbullah menghujani serangan ke Israel tanpa henti sejak Sabtu 12 Oktober. Setidaknya 320 roket diluncurkan dari Lebanon ke ibu kota Israel. Serangan itu mengakibatkan gempa bumi di Tel Aviv. Dikutip dari Time of India, serangan itu sebagai respons Hizbullah atas perbuatan Israel yang membombardir Lebanon. Rentetan roket Hizbullah menargetkan Tel Aviv bagian pinggiran. Dalam serangan itu, setidaknya 320 roket kamikaze Hizbullah meluncur dan menghantam ibu kota Israel. Hal senada juga disampaikan militer Israel yang menyebut laporan roket Hizbullah diluncurkan. IDF menyebut rentetan roket itu ditujukan ke Israel selama Yom Kippur atau hari suci bagi agama Yahudi yang merupakan hari penebusan dosa. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal tersebut. Meski begitu, klaim Israel tak sebanding dengan kerusakan parah yang terjadi di Tel Aviv. Pasalnya, video-video yang beredar memperlihatkan beberapa titik kebakaran parah, bahkan beberapa bangunan hancur akibat roket kamikaze dari Lebanon. Hizbullah terus melancarkan serangan langsung ke Tel Aviv sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin Hasan Nasrullah. Tak hanya Hizbullah, Iran turut menargetkan ibu kota Israel. Kondisi ini membuat ribuan warga Israel meninggalkan negara tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, sebanyak 40.000 pemukim telah pindah ke luar negeri sejak Perang Oktober 2023 silam. Angka tersebut terus meningkat lantaran setidaknya 2.000 pemukim kabur meninggalkan Israel setiap bulannya. Tak hanya itu, dilaporkan hampir 1 juta pemukim telah memperoleh paspor asing. Keputusan ini karena perang skala penuh antara Israel dengan beberapa negara. Data dari Biro Pusat Statistik atau CBS melaporkan pemukim Israel meninggalkan Palestina yang diduduki tanpa niat untuk kembali. Saluran 13 Israel menggambarkan situasi tersebut sebagai sangat buruk. Banyak warga yang murka dan lelah mendesak pemerintah terkait kesepakatan senjata dan pembebasan sandera. Mereka muak lantaran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak kunjung membebaskan sandera yang ada di Gaza. Sebaliknya, para sandera mulai tewas terkena serangan Israel ke wilayah tersebut. Militer Israel mengaku tidak sengaja menembak pasukan PBB yang berada di Lebanon, termasuk 2 prajurit TNI yang terluka dan menjadi korban. Menyikapi serangan tersebut, Amerika Serikat marah besar ke Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, reaksi kemarahan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendesak IDF untuk berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian. Bahkan Biden meminta Israel berhenti menyerang markas UNIFIL menyusul 2 insiden penembakan hanya dalam waktu 48 jam. Tak hanya itu, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken telah berunding dengan Perdana Menteri sementara dari Lebanon yakni Najib Mikati. Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas upaya untuk mencapai gencatan senjata di Lebanon. Kemarahan senada disampaikan Rusia ke Israel atas serangan ke markas PBB hingga 2 TNI terluka. Hal itu disampaikan oleh perwakilan tetap Rusia untuk PBB yakni Vasily Nebensia. Ia mengatakan penyerangan Israel ke markas besar UNIFIL di Lebanon merupakan kejahatan perang. Sebaliknya, Moskow menyatakan dukungan penuh terhadap kekuatan organisasi internasional itu. Delegasi Rusia ini juga menegaskan bahwa Israel memilih eskalasi dibanding diplomasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.